bagaimana hasilnya? Sudah puas dengan hasilnya? Sudah puas gitu? Nah, ini ada yang menjawab belum. Berarti kalau belum, kamu harus lebih meningkatkan. Nah, untuk mengawali semester ini, kita akan membuat yang namanya kesepakatan dan keyakinan kelas. Apa itu kesepakatan dan keyakinan kelas? Jadi kalian di dalam kelas ini bersepakat bagaimana selama pelaksanaan pembelajaran itu nantinya, ya. Mungkin saja selama 1 semester kalian ada teman yang sering mengganggu. Nah, kamu tulis dulu kepengennya kelas ini tidak ada lagi yang mengganggu. Ya, keinginan kamu tuliskan. Nanti kita bahas bersama, kita sepakati, ya. Kalau sudah kita sepakati, nanti kita yakini bersama untuk sama-sama melakukan hal tersebut agar kondisi kelas kita juga kondusif dan baik dalam pembelajaran. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, tahapannya yang pertama, nanti Bu Latifah akan bagikan kertas. Kertasnya kecil, tidak perlu ditulis nama, ya. Tulis saja keinginan kamu di dalam kelas ini kondisinya bagaimana, ya. Ini kertasnya ada lem di belakangnya. Nanti kamu tempelkan di papan tulis, akan dibacakan Bu Latifah dan kita sepakati bersama. Gini ya, jelas ya. Nah, silakan bisa dibagi, minta tolong Mbak dibagikan, ya. Satu anak boleh 1, boleh 2 dibagikan. Warnanya bebas, adanya itu. Nah, tulis, ambil pulpen masing-masing. Silahkan. Kelas seperti apa yang kalian inginkan, ya. Pilih warnanya. Nah, ditulis. Nanti kalau sudah, silahkan kalian tempelkan di papan tulis. Ya, kalian tempelkan di papan tulis. Kalau sudah. Yuk, silakan ditulis. Sudah selesai tulisnya, silakan yang sudah digambarkan ke papan tulis. Nanti dibacakan Bu Latifah. Yang sekiranya sama dengan yang ditulis temannya dikelompokkan ya sekalian ya. Kalau yang pertama sudah sebelum sama. Silakan. Ini nambah berbeda dan berbeda. Sana dulu Mbak, boleh sana nanti sana. Ayo, yang sudah, klik. Lagi.
itu kita tulis dulu ya. Berarti 1, saling menghormati ya. Menghormati. Terus rukun ya. Tidak ada permusuhan ya, saling menghormati dan rukun antar teman. Nah, terus ada tidak berisik saat pelajaran. Berarti apa? Itu menghormati guru ya. Menghormati guru. Ketika pelajaran. Terus tidak menyela saat ada yang berbicara. Berarti menghormati apabila ada yang berbicara. Termasuk tidak boleh mencela. Terus, nah saat dapat jatah piket ya harus piket. Berarti apa? Bertanggung jawab terhadap terhadap tugas yang diberikan. Tugas apa ya? Tugas piket, tugas PS dan yang lainnya. Tidak seenaknya sendiri, menghargai teman dan tidak menyalahkan teman ya, itu sama dengan menghormati dan rukun. Tidak ada yang membuli, sama dengan tidak dengan yang saling menghormati. Tidak boleh mengambil barang temannya tanpa izin. Berarti apa? Ya, saling menjaga barang temannya. Ya, saling menjaga barang orang lain. Apabila ingin meminjam harus meminta izin. Terus tidak lari saat jatahnya piket, sama. Ingin kelas ini disiplin. Disiplin. Disiplin itu berarti apa? Mematuhi tata tertib. Mematuhi tata tertib. Ingin kelasnya bersih dan rapi, berarti saling menjaga kebersihan. Terus apalagi? Tidak ada yang membuli, sama menghormati. Ingin lebih baik, tidak berisik, sama menghormati ya. Saling sopan terhadap guru. Berarti di sini tulis sopan terhadap guru. Nah, terhadap guru dan sesama teman. Ya, sekiranya cukup ini yang lainnya sama. Coba sekarang kita yakini dan kita sepakati. Yang pertama, saling menghormati dan rukun antar teman. Bisa kalian sepakati? Bisa. Bisa kalian yakini dan laksanakan? Bisa. Nah, apabila tidak melaksanakan ini, apakah ada konsekuensinya? Ada. Nah, kita sepakati juga konsekuensinya apabila kalian tidak melaksanakan. Kalau kamu tidak menghormati atau tidak rukun dengan temannya, konsekuensi yang tepat apa? Konsekuensi ini adalah hukuman yang memang sudah disepakati di kelas ini, ya. Bagaimana? Bukan berarti harus hukuman berupa fisik. Atau kalau kamu pelanggarannya adalah tidak menghormati, berarti bagaimana kamu menghormati orang lain? Caranya dengan cara bagaimana? Bagaimana? Ya, tidak menghormati saja, bisa saja kamu berkata
membersihkan kelas ya. Kalau kamu mengejek temannya berarti kamu sudah melanggar yang saling menghormati. Berarti nanti kamu akan diberi konsekuensi membersihkan kelas. Yo, tenang tuh ya ini. Selama beberapa hari. Ayo disepakati. 3 hari. 1 hari ya, coba 1 hari kita membersihkan kelas ini dalam artian berarti menyapu ya. Kita spesifikkan dulu menyapu 1 hari. Ya, 1 hari menyapu. Kalau kamu tidak menghormati, misal ada yang menjelek-jelekan, menyebut nama orang tua, dan membuli dengan berbagai macam, itu 1 hari menyapu kelas sampai bersih. Ya, bisa pagi, siang, pulang sekolah atau pas istirahat. Jelas ya? Kita sepakati. Ya, kita bisa laksanakan mulai besok. Bisa ya? Ya. Kalau berulang tidak menghormati, sehari ini mengejek terus dapat hukuman, dapat konsekuensi. Ya, konsekuensi yang kita sepakati adalah membersihkan kelas sudah. Besok pagi masih mengulang hal itu tersebut, mengejek temannya lagi, gimana? Bertambah 2 hari, berarti berlaku selipatan. Ya, kalau 1 kali berarti 1 hari, 2 kali berarti 2 hari, dan seterusnya ya. Terus menghormati guru ketika pelajaran. Misal caranya tidak menghormati apa? Bisa saja kamu membolos. Nah, terus bicara sendiri ketika guru menjelaskan. Nah, konsekuensinya apa kalau tidak menghormati guru seperti itu? Keluar kelas, ya enak toh ya, nek keluar kelas nanti kamu gak dapat pelajaran, senang. Berarti apa? Ini usulan Mbak Tifa, kalau kamu tidak menghormati guru adalah kamu mengikuti tambahan pelajaran. Ya, tambahan pelajaran. Selama berapa? Seminggu. 1 minggu. Ya. 1 minggu. Kalau berulang berarti tambah 1 minggu lagi, jadi 2 minggu. Jelas ya. Sekarang kamu harus lebih menghormati gurumu ketika kelas. Yang ketiga, menghormati bila ada yang berbicara. Konsekuensi ketika kamu menyela pembicaraan orang lain apa? Ya itu kan tidak sopan. Pertama berarti konsekuensinya kamu harus minta maaf. Kedua, apa yang bisa mengganti ketidaksopananmu itu? Nah iya, konsekuensinya apa? Konsekuensinya oke. Nah kita ini tadi membersihkannya menyapu. Sekarang kita berarti mengepel. Boleh mengepel. Berapa hari? 1. Nah, 1 hari ya. Terus bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, termasuk tanggung jawab piket. Kalau tidak piket itu berarti apa? Denda. Yo, denda 10.000. Berapa? 5.000 ya. Ini sudah disepakati ya, bukan paksaan kalian berapa tidak menginginkan kamu denda loh ya. Ya. 5.000 1 kali tidak. Ya, karena yang semester kemarin kita sudah coba terapkan piket, dendanya 2.000, ternyata masih terlalu murah sehingga banyak yang mengulang dan tidak piket, ya toh? Ya, berarti 1 denda 5.000 ditambah lagi dia harus mengepel selama 2 hari. Ya, ketika kamu tahu apa konsekuensinya, kamu harus benar-benar bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, termasuk tugas piket. Yang tidak mengerjakan PR nanti Mbak akan tanya ke guru-guru, atau setiap kali Mbak mendapatkan laporan dari guru-guru mata pelajaran tidak mengerjakan
hari atau mengerjakan ini untuk kebersihan ya, atau mengerjakan PR-nya itu mengerjakan tugasnya berapa kali? Ya, 2 kali lipat. Kalau 2 kali lipat ya. Terus saling menjaga barang orang lain. Misal ada yang pinjam pulpen tidak bilang dari kembalikan, ya itu yang punya sudah minta dikembalikan, kamu nggak mengembalikan jadi tanpa izin juga. Terus ini apa? Mengganti ya, mengganti barang itu berapa kali? Nah, mengganti barang tersebut 2 kali ya. Ya, nilai pulpen dan balik-balik ke berarti nanti 2 kali kamu harus mengganti pulpennya 2 ya. Terus mematuhi tata tertib, konsekuensinya kalau tidak mematuhi ya bisa konseling dengan BK. Dengan BK. Ya, nanti terserah BK kalau tidak melakukan tata tertib bagaimana ya. Terus yang ketujuh, menjaga kebersihan. Kalau kamu membuang sampah tidak pada tempatnya, ayo konsekuensinya apa? Ya, ini konsekuensinya berarti membuang sampah kelas yang depan itu ya. Seminggu. Seminggu ya. Selama seminggu. Terus terakhir, sopan terhadap guru dan teman. Ini masih sama dengan menghormati dan yang lainnya ya. Sudah kita sepakati, bulan depan minta tolong sekretaris atau siapa yang bisa membuat kesepakatan dan keyakinan kelas dalam bentuk kanva. Silakan ditulis yang baik, terus nanti dikirimkan. Nanti bulan IFA akan bantu untuk cetak dalam bentuk MMD. Ya, siapa yang mau buat? Yuk, minta tolong. Siapa? Desainnya? Ini ya. Bisa difoto dulu ya. Ya, nanti dulu difoto dulu, nanti dibuat kanvanya ya. Ya, lagi ya, tolong difoto dulu. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Bulan IFA mohon ini kesepakatan dan keyakinan kelas dilaksanakan ya. Tidak perlu kamu melakukan pelanggaran tidak sesuai kesepakatan, laporan bulan IFA tidak perlu, tapi kamu harusnya dengan sadar diri ya melaksanakan konsekuensinya. Jelas ya? Ada yang ditanyakan? Ya, berarti untuk jam perwalian kelas hari ini bulan IFA cukupkan. Silakan kalian berdoa sebelum pulang. Ya, silakan berkemas terlebih dahulu. Yuk, disiapkan. Subjek. Sudah dimulai. Sudah selesai. Ya, pulang hati-hati, nggak usah mampir-mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada siang hari ini kita akan belajar bersama tentang budaya positif. Tentunya di sekolah kita sudah banyak sekali budaya-budaya positif yang kita coba terapkan. Akan tetapi ini ada sedikit ilmu yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak yang mungkin saja nanti akan menambah ilmu Bapak Ibu guru dalam menerapkan budaya positif di kelas masing-masing. Ya. Apa itu budaya positif? Ya, budaya positif di sekolah adalah suatu pembiasaan berupa sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Untuk menumbuhkan budaya positif harus dilakukan sejak dini karena membutuhkan waktu yang lama dan konsisten. Nah, Bapak Ibu guru, seperti yang sudah kita lakukan, seperti pembiasaan pagi, seperti membaca Asmaul Husna dan membaca Al-Quran atau kitab suci bagi agama Kristen dan Katolik, itu merupakan salah satu budaya positif yang kita miliki di sekolah. Nah, budaya ini kalau kita hentikan, harapannya anak-anak itu punya kebiasaan untuk tetap membaca Al-Quran, tetap membaca Asmaul Husna meskipun tidak di sekolah, meskipun tidak ada guru yang mengawasi. Sebenarnya tujuannya seperti itu. Akan tetapi bagaimana pada kenyataannya, apakah anak-anak kita sudah bisa menerapkan seperti itu? Sebagian mungkin sudah, akan tetapi masih ada beberapa anak yang belum muncul kesadaran diri akan pentingnya berdoa sebelum melakukan aktivitas. Nah, kita perlu melakukan konsistensi. Jadi kita harus konsisten untuk mendampingi anak-anak agar kelaknya, meskipun kita yang menanam, tapi kelaknya yang menuai adalah mereka sendiri untuk kebiasaan-kebiasaan tersebut. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara, mendidik itu diibaratkan menanam. Pendidikan itu menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, Bapak Ibu, kita ini sebagai guru bukan sebagai pemegang kunci utama dalam mendidik. Jadi kita itu diibaratkan seperti petani. Apakah kita bisa menumbuhkan padi? Tidak, padi akan tumbuh dengan sendirinya. Kita hanya memberi pupuk, menghilangkan hama, dan seperti itu kita membuat kondisi-kondisi agar padi bisa tumbuh. Kita tidak bisa menumbuhkan. Ini yang dimaksud kita mendidik sesuai dengan kodratnya. Nanti anak memiliki kodrat kekuatan seperti apa, anak bisa tumbuh dengan sendirinya. Kita sebagai guru hanya memberikan motivasi positif dan juga menghilangkan segala macam pengaruh negatifnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada teori kontrol oleh Dr. William Glasser, ya. Namun teori kontrol ini perlu kita pahami. Yang selama ini kita percaya bahwa guru mampu mengontrol murid, itu sebenarnya adalah ilusi. Ya, guru tidak mampu mengontrol murid. Hanya saja tadi kita tidak bisa kan mengontrol. Ya, nanam padi sudah 30 hari ini, harusnya padinya sekian, sudah mulai tumbuh bijinya, isinya. Ternyata tidak bisa, kita tidak bisa mengontrol murid seperti itu. Ya, kita hanya memberikan motivasi agar anak bisa lebih terkontrol. Ya, terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semuanya ya. Kita sudah memberikan motivasi positif. Ternyata beberapa dari anak itu motivasi tersebut tidak masuk ke dalam hati, hanya lewat saja, ya, lewat kuping kanan, keluar kuping kiri, biasanya seperti itu. Karena apa? Mereka tidak memiliki kesadaran dari dalam hatinya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter.
Coba kita ingat kembali, apakah kita sebagai guru sering mengkritik keadaan anak yang tidak sempurna, keadaan anak yang masih banyak kekurangan? Pasti ada kekurangannya. Ya, kita pasti sudah pernah mengkritiknya. Jadi anak mau yang manut. Nah, misalkan itu saja sudah merupakan kritikan untuk anak. Sebenarnya kritikan tersebut tidak menguatkan karakter mereka, bahkan malah cenderung untuk mematikan karakter mereka yang ada lainnya. Kadang setelah diberitahu seperti itu, mereka menjadi minder, malah cenderung menjadi anak yang pasif. Ya, terus selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa memang sudah pernah mengalami berbagai hal sebelumnya ya, tapi anak-anak itu tidak bisa kita paksakan harus sama seperti kita, tidak bisa kita paksakan agar mereka itu manut dengan kita. Tidak bisa kita paksakan. Semuanya muncul dari dalam diri sendiri. Ini semua adalah ilusi kontrol yang selama ini kita lakukan. Kita dominasi anak-anak agar manut dengan kita. Ternyata semuanya adalah ilusi ya. Tidak ada yang bisa mengontrol anak-anak. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu, yaitu disiplin positif. Untuk membuat budaya positif, salah satu yang kita perlukan adalah disiplin positif. Apa itu disiplin? Nah, selama ini yang kita ketahui adalah disiplin selalu dihubungkan dengan tata tertib, patuh, dan ada hukuman. Ya atau tidak Bapak Ibu? Ya, coba Pak Rizal sudah pernah menghukum anak didiknya? Ya, ada masalah apa ini anaknya kok bisa dihukum? Saya menjelaskan anak itu kurang mendengarkan, dan ya sebenarnya sih bukan hukuman ya, lebih ke arah efek jerah saja, biar paling tidak kalau ada guru di dalam kelas kita berbicara itu anak bisa lebih menghargai. Ya mungkin seperti itu. Ya kalau semuanya dibiarkan begitu saja tanpa teguran, nanti anak ngengkes. Ya, ngendang ya, dia benar-benar pasang ya, karena gitu. Ya. Ya, Bapak Ibu, mungkin kita menegur, hanya saja menegurnya jangan menggunakan kata-kata yang terlalu tajam, mungkin menyakiti hati anak. Nah, itu yang selama ini kita tahu mendisiplinkan gitu ya. Ternyata disiplin adalah apa sih? Disiplin itu artinya adalah belajar. Ya Pak Lutfi, jadi disiplin artinya belajar. Ya, Pak Lutfi nampaknya memikirkan, kalau disiplin artinya belajar, selama ini apa yang saya lakukan dengan pembelajarannya, ya. Disiplin diri artinya kita mempelajari bagaimana mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi sebenarnya disiplin itu tidak muncul dari eksternal, dari motivasi kita itu tidak, tapi harus dari dalam diri. Ya, sehingga kita menghargai nilai-nilai yang telah kita yakini bersama, bagaimana itu nanti menjadi pedoman kita. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara lagi, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, perlu pihak lain untuk mendisiplinkan agar murid berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi yang dimaksud ini Bapak Ibu, kita sebagai guru bukan berarti memberikan kontrol penuh. Kita memberikan pengetahuan atau memberikan pandangan-pandangan agar anak itu bisa mengubah diri, lebih bisa mengontrol dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang memiliki disiplin diri, agar mereka belajar
terhadap dirinya sendiri. Kalau situasi seperti ini, akibatnya seperti ini, nantinya apa yang harus dilakukan itu anak keluar dari dirinya sendiri, bukan kita seorang guru yang selalu memberi terus-menerus. Nah, ini adalah nilai kebajikan yang kita yakini. Ya, nilai kebajikan, disiplin sebagai kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Setiap institusi pendidikan memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Nah, untuk di Indonesia, kita meyakini bahwa profil pelajar Pancasila merupakan nilai kebajikan atau nilai karakter yang diharapkan oleh pemerintah dimiliki oleh anak-anak atau peserta didik di Indonesia, ya. Yang pertama yaitu nilai kebajikan, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. 3, bernalar kritis. 4, kebinekaan tunggal. 5, berkebinekaan global. 5, bergotong royong. 6, kreatif. Nah, kita sebagai guru, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai karakter di nilai kebajikan ini? Ya, kita kenal dengan Project P5, ya, dan juga terintegrasi di dalam kelas, ya, Bapak Ibu. Bagaimana, mungkin ada yang mau berbagi sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan P3 ini, profil pelajar Pancasila. Mungkin Pak Sadu punya cerita. Pak Sadu mungkin sudah pernah menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam kelasnya. Oke, kalau untuk saya pengalaman saja ya Bu ya, ketika mengajar, yang pertama mungkin yang beriman bertakwa ini pasti, karena berdoa di awal pembelajaran itu adalah sesuatu yang seharusnya memang dilakukan. Kemudian kalau mandiri, ini biasanya terkait dengan tugas, itu ada juga yang mandiri. Kemudian bernalar kritis ini kalau saya biasanya ketika mengerjakan tugas itu ada soal-soal yang emang kadang tingkatannya itu sudah yang hot. Nah, itu kan harus bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global, biasanya setiap orang di kelas atau siswa itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, terkadang saya itu memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa semuanya itu adalah saling menghargai, tidak boleh yang namanya saling mengejek, yang beda, yang tidak sama itu harus diperlakukan sama, yang adil gitu. Kemudian bergotong royong, ini juga tugas. Kemarin saya ada tugas untuk jelajah alam sekitar untuk yang kelas 7, yaitu mencari biotik dan abiotik atau benda mati ataupun makhluk hidup, itu dilakukan secara bergotong royong. Kemudian yang kreatif, pengalaman saya juga pernah kelas 7 atau kelas 9, saya itu meminta anak-anak untuk membuat poster online atau video. Nah, itu meningkatkan kreativitas dari anak-anak, seperti itu. Terima kasih Pak Sadu pengalamannya. Ternyata Pak Sadu ini sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan sebagai tujuan dari pembelajaran, salah satu tujuan pembelajarannya. Tidak hanya secara teoritis, yang pasti tujuan pembelajaran saat ini cenderung ke pembentukan karakter seperti nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, yang perlu diketahui Bapak Ibu, ternyata anak-anak itu peserta didik memiliki 3 motivasi perilaku. Tidak hanya peserta didik, bahkan kita sendiri pun juga memiliki 3 motivasi ini. Mungkin ya, untuk bekerja, kita motivasinya apa? Mendapatkan imbalan mungkin, ya kan, tentu saja kita bekerja mendapatkan gaji atau upah. Nah, motivasi ini perlu diketahui agar nantinya anak-anak itu termotivasi bahwa mereka melakukan suatu tindakan itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yaitu adalah nilai kebajikan tadi, Bapak Ibu. Jadi, misalkan anak terlambat masuk
kelas, kita perlu menanyai dulu, kenapa terlambat, motivasinya apa dia terlambat. Mungkin di kelas saat itu gurunya tidak terlalu menyenangkan bagi si anak, akhirnya dia hanya menghindari ketidaknyamanan. Nah, atau anak ketika diminta maju, terus yang mau maju nanti itu berikan reward berupa mungkin es krim. Nah, itu bisa saja anak maju itu karena ada imbalan yang dia inginkan. Tapi sejatinya ketika kita pembelajaran yang lebih baik, ayo silahkan maju. Nah, itu karena anak-anak maju dengan sendirinya tanpa diberi imbalan, itu adalah nilai plus Bapak Ibu. Itu adalah anak yang menghargai diri mereka sendiri. Dia ingin mengaktualisasi dirinya, ingin mengetahui seberapa jauh kemampuannya di depan teman-temannya. Nah, kita sebagai guru, bagaimana kita bisa mengarahkan anak agar motivasi yang timbul anak itu adalah motivasi dari dirinya sendiri karena menghargai mereka sendiri sebagai manusia. Bahkan anak ini saya sering terapkan, anak yang tidak berpenampilan rapi, bajunya keluar atau apa, coba dilihat, kalau seperti itu apakah kamu menarik dilihat oleh orang lain, bagaimana kesannya, apakah berkesan sebagai anak yang baik, tidak, terkesan anak yang nakal karena bajunya tidak rapi. Kamu mau dinilai orang lain dengan anak yang nakal dicap seperti itu? Mau tidak? Nggak mau, kan saya cuma bajunya dikeluarkan, saya nggak melakukan kesalahan yang lain, saya tidak mencuri, tidak merokok dan yang lainnya. Nah, kalau memang mau dihargai sebagai siswa yang baik, berarti baju penampilan juga harus yang rapi. Nah, mungkin dengan seperti itu anak-anak sedikit berubah penilaian terhadap dirinya sendiri. Ini yang sering saya lakukan kepada anak saya sendiri. Nah, itu sampai saya diingatkan oleh guru senior, Bu, si anak itu setiap hari bajunya selalu di luar. Tapi setelah saya katakan, gimana kamu hargai diri kamu sendiri, mau dikatakan seperti itu? Ya enggak, Bu. Nah, terus dia dengan sendirinya memasukkan bajunya, merapikan bajunya. Oh ya, alhamdulillah ketika dia ada berbuat seperti itu. Semoga selanjutnya anak bisa konsisten. Nah, untuk menjaga konsistensi ini, kita juga jangan jemu-jemu untuk sering-sering mengingatkan. Begitu Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Mungkin belum ada ya. Nah, selanjutnya ketika melakukan suatu kegiatan, ya, ternyata kita itu dalam rangka memenuhi kebutuhan, termasuk anak melakukan suatu kesalahan, mungkin adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kebutuhan manusia itu dasarnya ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebutuhan kebebasan. Keempat, kebutuhan kesenangan. Dan terakhir adalah kebutuhan penguasaan. Nah, misal ada anak yang suka jual-jawil temannya pas pelajaran. Kira-kira kebutuhan apa yang mereka butuhkan untuk tersampaikan sehingga dia itu jual-jawil? Bagaimana Pak Catur? Menurut Pak Catur, kebutuhan apa yang mereka butuhkan? Kok menurut saya penguasaan? Kenapa penguasaan, Pak? Coba berikan alasannya Pak Catur. Yang untuk menunjukkan kekuatannya. Ya, jabil-jabilnya kan nyari musuh. Ya, bisa saja. Tapi kita perlu konfirmasi lagi. Kita tanyakan, setiap tindakan yang dilakukan anak-anak memiliki alasan. Coba, kalau misalkan menurut itu adalah Pak Catur itu jual-jawil karena dia pengen menguasai, pengen nyari musuh ternyata. Ya, bisa saja hanya untuk mencari kesenangan. Bergantung, setiap anak kan punya kebutuhan masing-masing. Standarnya bagaimana itu berbeda-beda.
Bisa saja loh, betul. Butuh kekuasaan. Saya dianggap sangar oleh teman-teman. Nah, bisa saja. Atau hanya sekedar cari perhatian karena pengen diperhatikan guru. Ya itu berarti kebutuhan kasih saya yang pengen diperhatikan. Nah, mungkin Bu Marta ada pengalaman murid yang memiliki kebutuhan dasar yang kelihatan banget, akhirnya bikin jengkel gurunya mungkin nih ya. Coba kita dengarkan pengalamannya Bu Marta. Terima kasih Bu Latifah. Oke, kalau saya kebetulan kemarin menemukan beberapa siswa, dia itu ya seperti itu, usil, terus cari perhatian. Nah ternyata setelah diselidiki, dia itu di rumah ditinggal sibuk oleh kedua orang tuanya, dan dia mencari kasih sayangnya di sekolah. Jadi dia bikin olah biar guru seperti yang Bu Latifah bilang tadi. Jadi dia mencari perhatiannya lewat cara-cara yang kurang tepat seperti itu. Lalu kira-kira agar tidak mengganggu yang lain, bagaimana cara mengatasinya? Nah, kebutuhan ini ya harus terpenuhi. Ketika kebutuhan tersebut kok tidak diperhatikan orang tua di rumah, kita komunikasikan dengan orang tua. Ternyata ada efek sampingnya kalau tidak diperhatikan di rumah. Di sekolah jadi cari-cari perhatian karena butuh diakui, butuh ada rasa diterima. Ya kasihan juga kalau di rumah anaknya dicuekin, akhirnya dia akan melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin akan menyimpang juga gitu. Nah ini sekarang sebelum bagaimana kita memenuhi kebutuhannya, nah kita ada 5 posisi kontrol guru. Ternyata sebagai guru itu kontrolnya ada 5 posisi. Ya, yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang terakhir adalah manajer. Menurut Bapak Ibu, kalau sekedar melihat ini 5, yang paling kita butuhkan sebagai guru itu posisi kontrolnya sebagai apa? Pak Ali Sadikin mungkin. Ya, terima kasih Bu Latifah. Ya, kalau dari saya posisi kontrol yang telah saya lakukan yang pertama ya tentunya sebagai wali kelas ya kita sebagai manajer ya Bu ya. Manajer untuk kontrol kondusif atas kelas kita sendiri. Mungkin itu saja Bu. Apakah posisi manajer adalah posisi yang mengontrol agar anak-anak itu menjadi kondusif? Ya, nanti kita bahas ya Pak Ali. Ya, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, posisi penghukum. Ini jelas. Bahkan saya sendiri sebelum mengenal teori ini, saya sering melakukan ya, menghukum. Ini sudah sangat sering kita temui, meskipun hanya hukuman berupa fisik, berupa verbal, itu pasti sering sebagai guru. Ya, hanya mengucap, oh lah bocah orang anutannya, itu sudah hukuman secara verbal, bahkan menimbulkan efek-efek tertentu di dalam diri anak. Nah, di sini anak akan merasa tertekan, ya, tidak nyaman. Di posisi penghukum itu tidak nyaman dengan gurunya yang menghukum. Nah, guru-guru tipe penghukum ini yang dia percaya adalah pokoknya manut saya yang paling benar. Nah, itu adalah penghukum. Ya, jadi coba Bapak Ibu bisa koreksi diri sendiri, apakah masih menjadi seorang guru yang menghukum anaknya? Pak Catur dengan semangatnya masih. Waduh. Menghukum apa ini Pak Catur? Ya, setidaknya kita tidak menghukum secara fisik, bahkan kita menghukum pun juga memilih penghukuman yang kira-kira lebih mendidik anak-anak. Begitu. Yang kedua, posisi kontrol, yaitu membuat merasa bersalah.
Di sini guru sudah bersuara lembut, tidak ada lagi bentakan-bentakan seperti guru yang kontrol menghukum. Akan tetapi guru ini memojokkan, membuat anak sangat merasa bersalah, sehingga nantinya secara mental anak tersebut merasa bersalah, sangat bersalah, mungkin bisa jadi bahkan dia akhirnya tidak mau melakukan apapun, itu juga bisa. Nah, efeknya itu memang menjadi rendah diri, tidak mau, akhirnya merasa apa-apa sih tak lakoni ini salah terus, apa saja yang saya perbuat pasti salah di mata orang tua atau guru. Nah, ini akan membunuh karakter anak, bahkan karakter yang lain jadi tidak nampak, yang nampak hanya dia akan menutup diri, seperti itu. Nah, posisi ini murid akan memiliki penilaian buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, mungkin ini kita sebagai guru pun secara tidak langsung, secara tidak sadar ya, malah kita memojokkan anak-anak seperti itu. Posisi yang ketiga itu teman. Guru tidak menyakiti murid. Kita biasa ya, sering berteman dengan murid. Bahkan murid itu merasa kita itu bukan gurunya, tapi temannya. Sampai ada yang mijeti. Mau nggak Bu, saya belikan jajan. Dikira gurunya nggak mampu ya. Tapi memang itu adalah bentuk perhatian anak-anak terhadap gurunya. Tapi kadang mereka salah menganggap guru sebagai teman. Ini yang terlampau dekat dengan muridnya. Nah, sisi negatif kalau guru itu terlalu dekat dengan muridnya atau mungkin merasa teman, guru itu suatu ketika tidak bisa membantu si murid, nanti murid itu akan kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Ya, motivasinya itu karena selama ini dibantu oleh gurunya, merasa dekat. Bukan karena dirinya sendiri, bukan karena dia menghargai dirinya, bukan karena nilai kebajikan yang ingin dia capai, tapi memang hanya karena pengen diakui guru ini, itu saja. Sebatas dengan guru ini saja. Kalau dengan guru yang lain tidak mau, itu pun juga menjadi efek buruk. Nah, Bapak Ibu, bahkan kita sebagai teman pun harus ada batasannya ya dengan anak-anak. Bahkan ada juga yang anak merasa sudah berteman dengan gurunya sampai-sampai bahasa tutur katanya yang seharian pun jadi berubah seperti temannya. Nah, itu yang jadi tidak sesuai. Nah, yang keempat yaitu guru sebagai pemantau. Guru bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi. Guru berdasar pada peraturan dan konsekuensi. Guru pada posisi ini sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data dan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kalau yang seperti ini biasanya memang tidak asal menuduh ya kalau anak melakukan kesalahan, tapi sudah ada bukti-buktinya. Nah, dan di sini guru sudah mulai mengingatkan, loh, kalau di aturan kita bagaimana? Konsekuensinya bagaimana kalau kamu melakukan pelanggaran seperti ini? Nah, sebatas seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, yang ini dikatakan Pak Ali tadi mungkin ya. Coba nanti kita cross check dulu. Apakah benar? Tadi menurut Pak Ali, posisi manajer itu yang bisa mengontrol, membuat kondusif kelas. Nah, kita lihat posisi manajer ini guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Nah, mempersilahkan muridnya mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru tidak mengatur perilaku murid, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Guru mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Dalam artian, misalkan dalam satu kelas ada satu anak yang mungkin melakukan pelanggaran, sebelum kita kembalikan
ke kelas, ke kelompoknya, ini kita harapkan anak tersebut tidak memberikan pengaruh-pengaruh negatif terhadap teman-temannya. Makanya perlu kita sebagai manajer melakukan, ya, agar anak ini tahu, sadar kesalahannya dan bisa memperbaiki dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, kalau Pak Ali tadi mengatakan manajer yang bisa mengontrol kelasnya, bukan mengontrol kelasnya, tapi bersama-sama murid ya untuk mengatur dirinya sendiri dulu. Seperti itu. Nah, kok ngeblur ya nih? Maaf ya, kayak ngeblur. Gak tahu ini kenapa. Nah, kaitannya dengan posisi kontrol tadi, Bapak Ibu, ada istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau penghukum cenderung memberi hukuman, ya. Nah, konsekuensi dan restitusi ini lebih ke pemantau. Nah, kalau hukuman ini tidak terencana, kadang anak melakukan salah langsung diberi hukuman. Kalau konsekuensi sudah kita sepakati sebelumnya. Nah, sedangkan untuk restitusi tetap ada konsekuensi, hanya saja anak diminta untuk melakukan pendisiplinan terhadap dirinya sendiri agar muncul kesadaran. Anak mengajak anak untuk merefleksikan bagaimana cara memperbaiki kesalahannya dan jangan sampai kesalahan tersebut diulang kembali. Bagaimana cara agar menghargai nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati di lingkungan sosialnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya dulu. Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Ya. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, dari yang saya dapatkan ilmunya di pendidikan berwira ini, restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Bahkan ada peribahasa, keledai pun tidak jatuh di lubang yang sama. Nah, itu kita sebagai manusia malah kadang mengulang kesalahan yang sama. Padahal keledai yang hewan aja tidak jatuh di lubang yang sama. Jangan sampai jadi yang seperti itu. Nah, yang kedua, restitusi ini memperbaiki hubungan. Jadi kalau kita memberikan hukuman, anak akan benci terhadap guru. Tapi dengan restitusi, anak melihat dirinya sendiri. Kita hanya memancingnya dengan pertanyaan-pertanyaan atau memberikan pandangan-pandangan tertentu. Anak juga tidak akan membenci kita sebagai guru. Ya. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Ya, kita tidak memaksa selama melakukan restitusi, tapi anak membuat kesepakatan dengan anak sendiri yang memang menurut anak sudah pas untuk memperbaiki kesalahannya seperti apa. Nah, yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya, untuk merefleksi dalam dirinya sendiri. Seperti itulah nanti akan muncul kesadaran diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, kalau sudah tahu kebutuhan yang kurang dari si anak yang harus dipenuhi, ya kita bisa mencari kebutuhan tersebut agar bisa terpenuhi. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik bagi kedua belah pihak, guru dan murid. Semuanya sama-sama nyaman, tidak ada yang terpaksa, tidak ada yang merasa terbebani. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya, fokusnya pada pembentukan kesadaran anak kalau ini tuh salah dan tidak diulang lagi, bukan pada tindakannya. Oh, kalau terlambat berarti tindakannya nanti bagaimana agar anak tidak terlambat lagi, tidak fokus, tapi kesadaran anak biar enggak terlambat itu bagaimana, seperti itu. Selanjutnya 8, restitusi menguatkan karakter yang kita bentuk. Yang ke-9, restitusi fokus pada solusi. Ya, kalau misalkan ada anak yang bertengkar, berjuang, kita tidak mencari siapa yang salah,
tapi bagaimana mencari solusinya. Yang terakhir, yang ke-10, resolusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, mengembalikan murid pada kelompoknya itu bukan berarti dengan keadaan yang masih melakukan kesalahan, tapi dengan yang sudah sadar agar tidak melari temannya. Seperti itu. Nah, ini adalah segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ya, segitiga restitusi kita lakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, misalkan anak melakukan kesalahan, seringkali dipenuhi dengan rasa emosional. Ya, kita tenangkan terlebih dahulu. Setelah itu kita tanyakan apa yang terjadi, kenapa, alasannya apa. Setelah itu kita tanyakan kembali keyakinan kelas atau keyakinan yang dia inginkan seperti apa, dan perbuatannya itu sudah benar atau belum. Nah, itu setelah itu baru tindak lanjutnya ya. Nah, untuk budaya positif itu cukup yang akan saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akan menampilkan contoh melakukan restitusi. Ada yang mau bertanya? Oh iya, sebentar, Ida mau bertanya. Ingin menanyakan kembali apa yang sudah Bu Latifah jelaskan tadi. Jika perilaku disiplin positif itu kan terbentuk dari diri anak sendiri ya. Lalu bagaimana menurut Bu Latifah pengaruh lingkungan sekitar anak, terutama jika di sekolah ya, terhadap kebiasaan-kebiasaan yang berbanding terbalik dengan sikap disiplin positif tersebut. Terima kasih. Ya, pengaruh lingkungan terhadap diri anak. Jadi kita guru pun hanya seperti menanam tadi ya Bu Ida. Kita tidak bisa membuat padi itu tumbuh. Padi itu ya tumbuh dengan sendirinya berdasarkan motivasi intrinsiknya. Nah, seperti anak kita itu tidak bisa ya marah-marah anak karena lingkungannya ngajak-ngajak yang tidak benar, nggak bisa ya. Kembali lagi terhadap dirinya sendiri. Kalau dia ya hatinya menghendaki melakukan seperti yang teman-teman lainnya lakukan, meskipun itu tahu salah, itu bisa saja terjadi. Nah, bagaimana mengembalikannya? Nah, kita tarik dulu si anak. Nah, kita lakukan restitusi tadi, ya. Kalau begini gimana? Salah atau tidak? Nah, nanti kita berikan restitusi, ya, validasi dulu keyakinannya seperti apa. Apakah dia meyakini melakukan kegiatan tersebut sudah baik bagi dirinya, baik bagi lingkungannya. Nah, ketika tidak, anak akan sadar. Tapi kembali semuanya itu bergantung motivasi dirinya sendiri. Ya, kita tidak bisa memaksakan apapun. Meskipun lingkungan berpengaruh, ya, kalau anaknya ya punya mantep hatinya itu tidak mau ikut-ikutan ke hal-hal yang tidak baik, dia tidak akan ikut begitu. Jadi kembali ke dirinya sendiri. Misalkan nih ya, Bu Liana puasa, nih teman-teman yang lain makan. Kalau Bu Liana sudah niat berpuasa, dia tidak akan ikutan makan. Tapi kalau misalkan niatnya Bu Liana setengah hati, bisa saja ikut makan. Kan kembali ke dirinya sendiri. Tapi ini Bu Liana masih puasa, berarti Bu Liana, nah, motivasi intrinsiknya, niatnya sudah kuat. Seperti itu. Ada mungkin yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Nah, akan saya tampilkan ya sedikit praktek restitusi mungkin. Ya, sini Mbak, duduk dulu. Coba Mbak Nafisa
Coba deh dilihat penampilannya gimana. Saya Bu, saya lupa tidak memakai handuk. Oh iya, benar. Ternyata aku lupa memakai handuk. Oh, nggak apa-apa, lupa. Kan wajar ya manusia lupa. Kenapa kok bisa lupa tadi? Berangkatnya terburu-buru. Oh, berangkatnya terburu-buru, iya. Berarti gimana? Kamu ingat nggak kalau misalkan keyakinan kita di sekolah untuk bagaimana tentang berpakaian? Untuk menjaga kerapian saat memakai seragam. Iya, berarti kalau tidak memakai handuk, bagaimana? Sudah rapi belum? Belum. Belum. Nah, Mbak Nafisa mau memperbaiki nggak? Mau. Nah, kira-kira Mbak Nafisa, gimana caranya Mbak Nafisa memperbaiki tentang keyakinan sekolah kita tentang memakai seragam yang rapi? Bagaimana caranya? Memakai handuk, tidak lupa. Oh, tidak lupa memakai handuk. Nah, kalau kali ini kan lupanya karena terburu-buru. Gimana besok lagi biar tidak terburu-buru sehingga Mbak Nafisa bisa memakai handuk atau memakai pakaian yang rapi? Menyiapkannya sebelum berangkat. Oh iya, menyiapkannya sebelum berangkat. Sebelum berangkat atau sebelumnya lagi mungkin? Ya di rumah ada yang bisa membantu untuk mengingatkan Mbak Nafisa? Siapa yang bisa membantu? Orang tua. Orang tua, iya. Berarti setelah ini Mbak Nafisa apa tindakan yang dilakukan pertama kali? Tidak melanggar Tidak mengulangi lagi. Terus di rumah bisa memulai dengan cara gimana biar tidak lagi terburu-buru dan handuknya tidak tertinggal lagi? tidak kesiangan bangun. Ya, bisa menyiapkan lebih dahulu gitu. Mbak Nafisa sudah paham ya bagaimana cara memperbaikinya? Ya, sudah bagus. Berarti sekarang sudah gitu aja untuk hari ini. Dimaklumi tidak memakai handuk, tapi lain kali Mbak Nafisa sudah melakukan perbaikan dan tidak mengulangi lagi ya. Ya, silakan Mbak Nafisa boleh ke sana lagi. Ya. Ya, berhubung suaranya tidak terlalu terdengar ya Bapak Ibu, jadi saya ceritakan aja secara singkat. Jadi anak tadi tidak memakai handuk ketika memakai seragam pramuka. Nah, saya tanyakan kenapa kok nggak pakai handuk? Ternyata nggak pakai handuk karena tadi terburu-buru. Terburu-buru itu juga ada alasannya. Kenapa terburu-buru? Saya tanya lagi. Oh, bangunnya terlambat. Bangun terlambat dan belum menyiapkan. Akhirnya lupa. Dia berangkat aja, yang penting tidak terlambat ke kelas, masuk sekolah, tapi ternyata tidak memakai handuk. Nah, hal-hal seperti itu nanti kalau anak sadar kesalahannya kenapa, terus kita tanyakan. Nah, seharusnya kan kita pakai handuk ya keyakinannya. Nah, biar besok lagi tidak terulang nggak pakai handuk, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki itu? Oh ya, disiapkan pemakaian handuknya, seragamnya, dan yang lain disiapkan sebelumnya. Terus biar nggak bangun terlambat lagi, bagaimana? Ya, tidak bangun terlambat lagi dengan cara mungkin memasang alarm dan juga bisa meminta bantuan orang-orang terdekat untuk mengingatkan seperti orang tua atau saudara-saudara. Begitu. Mungkin ini saja lebih baik dari yang saya sampaikan. Tapi coba mungkin Bapak Ibu sudah melakukan restitusi tapi belum tahu kalau itu ternyata adalah restitusi. Sudah ada belum yang mungkin apa ya ini ya yang selama ini saya lakukan restitusi atau belum? Ada yang mau menceritakan pengalamannya mungkin? Bu Roy? Oh iya, Bu Liana, silakan Bu Liana. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama saya mungkin akan bercerita satu peserta didik saya yang berkaitan dengan tadi Bu,
5 kebutuhan dasar manusia nggih. Jadi ada satu anak saya yang apa ya istilahnya kalau di sini suka ngompasi nggih, malak minta uang ke temennya. Menurut saya itu mungkin salah satu cara dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu untuk bertahan hidup. Jadi mungkin dia uang sakunya kurang, kemudian cara dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, dia kan harus makan, lapar nggih. Jadi mungkin minta uang ke temennya, caranya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau di kelas saya itu sudah menerapkan, sudah menyepakati satu keyakinan kelas yang ada 9 poin. Mungkin yang perlu lebih ke pendampingannya yaitu tentang pelaksanaannya, aplikasinya di kehidupan mereka sehari-hari. Itu masih banyak pelanggaran yang masih belum bisa terwujud motivasi intrinsiknya untuk melakukan konsekuensinya. Jadi misalnya tadi anak saya yang ada yang suka malak itu kan harusnya harus memenuhi ayat atau poin di saling menghargai dan menghormati sesama teman. Tetapi kan dia tidak memenuhi di poin itu. Konsekuensinya di situ kalau tidak salah membersihkan kelas selama 3 hari. Tetapi pada kenyataannya ketika anak itu melanggar kesepakatan kelas yang poin tersebut, anak itu tidak mau melaksanakan konsekuensinya. Jadi mungkin yang masih menjadi PR buat kelas saya itu kesadaran anak untuk melaksanakan apa yang menjadi konsekuensinya. Kemarin juga ada satu anak saya yang di skin di belakang, rambut belakang. Di ayat poin kesepakatan kelas saya itu ada yang berbunyi berpenampilan rapi sesuai dengan tata tertib sekolah. Tetapi ketika dia melanggar poin itu, harusnya konsekuensinya adalah membersihkan kelas selama 1 hari. Sampai sekarang ini kasusnya sudah 1 minggu yang lalu. Sampai hari ini itu dia belum melaksanakan konsekuensinya. Ibaratnya saya wali kelas itu seakan-akan nagih kayak debt collector, ayo lindang rusi kelas gitu. Motivasi intrinsiknya yang masih perlu kita bangun. Mungkin seperti itu Bu Latifah cerita dari saya. Jadi di kelas saya itu kesadaran untuk melaksanakan konsekuensinya. Padahal sudah tahu kalau melanggar ini konsekuensinya ini sudah tahu, tetapi itu tadi. Terima kasih Bu Latifah. Ya, dari pengalamannya Bu Liana sudah ada keyakinan kelas, sudah ada konsekuensinya. Kembali lagi lah, ini adalah saatnya Bu Liana melaksanakan restitusi. Bagaimana kesadaran anak itu harus kita tumbuhkan. Meskipun sudah ada keyakinan kelas, sudah ada konsekuensinya, kita restitusi kembali. Anaknya bisa diajak ke BK mungkin ya, kita ngobrol bersama secara dari hati ke hati sebenarnya apa yang terjadi, apa yang menjadi motivasi anak, kebutuhannya tadi sudah terpenuhi atau belum. Kalau tadi ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kok ngeri sekali kebutuhan untuk bertahan hidup dengan cara malai. Nah kan dia masih anak-anak, orang tuanya bagaimana? Nah itu yang kita harus komunikasikan dengan orang tua. Ternyata anak untuk bertahan hidup dengan uang saku sekian dari rumah belum sarapan itu belum bisa bertahan hidup di sekolah. Akhirnya dia malak ya. Nah ini menjadi tanggung jawab orang tua sebenarnya ranahnya ya. Nah, perlu kita komunikasikan dengan orang tua dan kita restitusi bagaimana keyakinan kelasnya kita tumbuhkan ya. Ini kan kita menghargai sama halnya. Suatu ketika kita juga harus kita juga ingin dihargai ya. Nilai-nilai kebajikan apa yang ingin disampaikan, apa yang menjadi nilai kebajikannya adalah saling menghargai tadi. Nah, kalau kamu tidak mau menghargai, suatu ketika kamu tidak akan dihargai. Sama, segala sesuatunya itu akan kembali ke diri masing-masing. Nah, kita tumbuhkan bersama-sama dengan proses restitusi ini. Ya, Pak Rizal mungkin ada pengalaman. Begitu ya Bu Liana, menggunakan kita restitusi, duduk bersama dengan anak dan orang tua, kita selesaikan bersama dan kita ingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat.
dibuat. Kalau melanggar berarti harus apa? Ya, mungkin awal-awal kita akan seperti debt collector, tapi hendaknya kita memberikan motivasi. Siapa yang bisa menyadarkan kalian? Siapa yang mampu mengubah kalian? Ya diri kalian sendiri, anak-anak. Buliana ini hanya sebagai fasilitator, ya, hanya menuntun kalian. Coba, misalkan kamu akan menjadi pribadi yang seperti ini terus, kedepannya kamu akan bagaimana? Kita lihat orang-orang yang mungkin tidak berpenampilan rapi, dengan terbiasa malak-malak, jadinya seperti apa kita tunjukkan. Realitasnya di dunia ini, anak-anak yang seperti itu jadi apa? Nah, pengen yang seperti ini, atau impian kamu selanjutnya kepengen yang gimana? Yuk kita bangun bersama impian kamu itu nanti bagaimana. Nanti jadi setiap langkahmu yang sekarang akan menentukan nanti masa depanmu. Seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau berbagi cerita-cerita. Pak Lutfi mungkin ada anaknya yang luar biasa, yang setiap hari terlambat. Ada ya, bisa cerita-cerita? Ya, saya sudah tahu karena saya ngajar di kelasnya Pak Lutfi ini. Terima kasih Bu Latifah atas waktunya. Di sini saya mau menyampaikan sedikit pengalaman saya tentang kendala anak. Ada salah satu siswa kami, namanya tidak perlu saya sebutkan. Dia itu setiap hari pasti telat. Kalau telat itu tidak melewati gerbang tapi malah lewat pagar, melompat, dan saksinya pun juga banyak. Nah, setelah melakukan kejadian tersebut kita panggil, kemudian kita tanya-tanya alasannya kenapa bisa telat. Dia hanya diam saja dan tidak menjawab. Nah, di situ kami kesulitan untuk mengurai permasalahan tersebut. Orang tua pernah dipanggil, bahwa orang tuanya bilang kalau dia itu bangun pagi itu siang terus, bangun pagi tapi siang. Nah, padahal udah di hura-hura namanya, apa itu namanya nggak tahu, dibangunkan tapi malah seperti itu, mulai aja terus tidur lagi. Itu setiap hari seperti itu. Tapi dia juga tidak seperti merasa bersalah, tapi pede aja. Tapi bagusnya dia tidak mengganggu teman-temannya. Nah, itu mungkin sedikit pengalaman dari kami, mungkin nanti bisa disampaikan sama Bu Latifah untuk jalan solusinya. Terima kasih. Ya, ternyata cukup berat ini permasalahan yang dialami Pak Lutfi, karena anaknya tidak bisa diajak kerjasama. Orang tuanya juga sudah melakukan usaha. Kembali lagi, ini adalah karakter yang terbentuk. Jadi awal mulanya bagaimana? Ya, dari rumah bagaimana? Ketika orang tua tidak mulai membiasakan bangun pagi dari kecilnya, nah efeknya sekarang terasa ketika sudah sekolah, anaknya tidak bisa bangun pagi. Nah, ini perlu komunikasi dan juga kerjasama antara orang tua dan mungkin wali kelas ya Pak Lutfi. Jadi dulu saya punya dosen, saya cerita, dosen saya ini termasuk dosen yang sangat perhatian terhadap mahasiswanya. Mahasiswa tersebut terlambat, tapi dosen tersebut setiap pagi jam 5 itu menelpon agar si mahasiswa ini bangun sholat. Nanti kuliah jam 7, setiap berapa menit sekali ditelepon. Kalau tidak diangkat nanti ya kamu nggak usah masuk kelas saya. Mungkin karena mahasiswa sudah dewasa ya, ketika diberi ancaman seperti itu, akhirnya dengan terpaksa, awal mulanya dengan terpaksa ya bangun jam 7. Ternyata sekarang mahasiswa tersebut bisa menjadi guru yang tidak pernah terlambat, karena mungkin ya awal mula dari perhatian
dosen tersebut. Nah ini bisa saja Pak Lutfi, ya Pak Lutfi pagi bisa menelpon. Dan nanti kalau anak sekarang tidak kurang akal ya, pakai data dimatikan, HP dimatikan, biar nggak diganggu. Nah itu berarti sudah anak tersebut sudah tidak menghargai kita sebagai gurunya yang memberikan perhatian. Nah itu kesalahan tersebut sebenarnya sudah berlarut ketika pembentukan karakter bangun pagi ini harusnya diterapkan sejak sedini mungkin ya. Jadi orang tua juga harus kontribusinya apa. Kalau sudah dibangunkan nggak bangun-bangun, apa ya orang tua terus diam saja. Padahal ya kita sebagai orang tua boleh kalau sudah dibangunkan nggak bisa, boleh diguyur ya, diguyur diciprati dulu, orang langsung diguyur seember ya, diciprati, diraupi atau bagaimana biar anaknya tetap bangun. Kalau orang tuanya yang kalah nggak mau, ketika sudah ditegur nggak mau bangun, terus orang tuanya berhenti di situ, ya sampai kapanpun si anak tersebut nggak akan bisa bangun pagi. Karena kita mulai dari, ya mungkin orang tua membiasakan. Kalau orang tuanya pembiasaannya bagaimana? Ya itu perlu ditanyakan kembali ke orang tua. Nah kembali lagi Bapak Ibu, pendidikan itu awal mulanya dari keluarga dulu. Kita sebagai guru kan menanam tadi tidak bisa menumbuhkan, kita hanya memberi motivasi eksternal. Bisa saja dalam hatinya tidak bisa tumbuh motivasi internalnya. Nah ini perlu peran orang tua dan kerjasama yang lainnya. Begitu Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ditanyakan? Tidak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih sudah mengikuti sedikit praktek berbagi saya tentang ilmu budaya positif. Saya yakin apabila Bapak Ibu semua bersama-sama mencoba menerapkan budaya positif di kelas masing-masing, sekolah kita Brinsa bisa menumbuhkan karakter-karakter satria seperti visi Brinsa. Ya, sebelum kita akhiri, bagaimana kita akan membagikan Brinsa satria? Masih semangat semuanya? Ya, Brinsa satria satu, agamis, stabil, terdidik, rapi, indah, amanah. Nah, semoga dengan budaya positif kita akan mampu mewujudkan Brinsa satria. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.